Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mereview buku dengan mata kuliah Literasi di SD dengan dosen pengampu Bapak Widi Sukma Nugraha MPD. Perkenalkan, nama saya Emir Mustafa Araji. Di sini ada NIM 21843070 dari kelas 3D. Di sini ada buku yang saya baca, yaitu Seorang Laki-laki yang Keluar, karya Putut Ia. Selamat mendengarkan. Tersesat itu bukan kekeliruan yang harus ditakuti. Jalan saja, tersesat saja, tak mengapa. Sebagian sejarah ini dibangun oleh para petualang yang tersesat. Novel ini adalah salah satu yang paling aneh bagi sebagian pembaca. Karya fiksi Putut Ea ini memang agak sulit untuk dideskripsikan. Jalan ceritanya memiliki sudut pandang yang berbeda di setiap bab, seperti yang tertulis di sampulnya. Semua bab dalam cerita ini menggunakan tokoh aku. Meskipun sama-sama menggunakan tokoh aku, cerita di bab ganjil dan genap adalah dua cerita yang sangat berbeda, tetapi saling terkait. Aku di bab ganjil adalah aku yang berbeda di bab genap. Pada bab bernomor ganjil, penulis menyajikan cerita yang sangat menegangkan, dimulai dengan tokoh laki-laki aku yang mengalami kejadian tak masuk akal, di mana ia menemukan dirinya sendiri melakukan sesuatu yang menjalani perjalanan yang tidak biasa ia kendalikan. Meskipun otaknya masih berfungsi, ia selalu gagal mengontrol dirinya. Berbagai kejadian spiritual dan tak masuk akal yang dialami membuatnya berpikir keras dan terpaksa mencari tahu apa yang terjadi padanya selama perjalanannya. Selain itu, bab ganjil juga menyajikan pemikiran-pemikiran politik dan ideologi tokoh dengan latar belakang cerita kasus 65, keresahan terhadap komunisme, serta kasus Salim Kancil dan Tosan. Kisahnya semakin menarik. Asal tokoh aku bertemu dengan beberapa tokoh lain seperti Rus, Cak Amrullah, dan Om Tan. Percakapan yang terjadi seringkali menggantung dan menyisakan teka-teki, membuat pembaca ingin segera menyelesaikan bab ganjil dengan harapan menemukan jawaban dari teka-teki tersebut. Perjalanan ini sangat kaya akan makna tentang arti hidup. Dari sudut pandang lain, di bab genap, pembaca diberi pencerahan atau penenang dari bab-bab ganjil. Beberapa teka-teki mulai menemukan titik terang dengan bahasa yang sederhana dan ringan. Penulis menyajikan drama keluarga yang penuh dengan polemik, kehidupan berumah tangga, serta kisah asmara yang mencakup cerita cinta di masa lalu. Tokoh aku di bab genap ini bernama Pandu. Ia diminta Rukmi, istri seorang laki-laki bernama Budiman, untuk membantu mencari tahu penyebab suaminya yang tiba-tiba sakit aneh. Suaminya mendadak tidak pernah bicara dan sering melamun selama berpuluh-puluh hari. Jika diteliti lebih dalam, ternyata tokoh Budiman ini adalah tokoh aku di bab ganjil. Jika pembaca memulai bacaan dari bab ganjil terlebih dahulu, semuanya akan terasa masuk akal. Namun, jika mulai dari bab genap terlebih dahulu atau pembaca secara berurutan, pembaca mungkin akan sedikit kesulitan dalam memahami jalan cerita karena harus mengingat betul cerita sebelumnya. Mungkin itu saja pembacaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.